semuanya, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya ya. Dan kali ini kita sedang kita sedang memantau lagi pergerakan dari Sido Muncul atau kode saham Sido ya, yang kemarin kita bahas. Kemarin hari apa ya? Ini hari Jumat, berarti sekitar hari Rabu ya. Teman-teman yang belum nonton bisa nanti nonton ya. Nanti saya kasih pinnya atau saya kasih link di deskripsi nanti ya. Oke, itu kemarin kan kita bahas mengenai apa yang namanya Sido Muncul itu trennya sekarang itu sedang menurun ya, sangat menurun. Bahkan dibilang turunnya itu tidak wajar ya, tidak wajar karena memang kalau kita teliti history chartnya itu tidak pernah seperti ini ya teman-teman ya, tidak pernah terjadi yang seperti beberapa hari terakhir ini, dimulai dari hari Jumat lalu, berarti ini udah seminggu ya, udah semingguan. Berarti kalau bisa dibilang 5 hari itu Sido Muncul atau Sido itu memang kalau teman-teman lihat itu merah terus ya. Ini karena ini merahnya itu tidak wajar, sangat-sangat tidak wajar, bahkan melebihi 5 hari ya, bahkan lebih dari 5 hari. Ini kalau kita lihat ini hari ini juga sama ini pun juga sudah ngasih warning ya, ngasih tanda-tanda untuk turun. Tapi 3 hari ini teman-teman, ini penurunnya ini merahnya ini masih wajar ya, di hari Selasa, Rabu, Kamis ya kalau tidak salah ya. Ini Selasa, Rabu, Kamis itu memang menurun, tapi menurunnya masih wajar ya, masih sangat wajar, karena sebelumnya kita lihat pernah terjadi 3 hari berturut-turut merah, 3 hari berturut-turut merah. Pokoknya ini masih wajar di sini ya, di sini masih wajar. Nah, setelah itu hari Jumat di sini merahnya itu sangat tebal sekali, merahnya sangat tebal, bahkan dia itu ARB ya. Lalu kemudian hari kedua, hari ini hari Senin ya, ini hari Senin pun juga ARB lagi. Lalu kemudian hari Selasa pun juga ARB. Lalu kemudian Rabu, Kamis, Jumat pun juga merah, tapi tidak menyentuh ARB ya kalau ini ya. Tapi di sini untuk hari Rabu di sini memang sempat menyentuh di ARB ya, tapi dia masih kuat untuk naik lagi hingga pada akhir market close, market tutup, dia tutupnya di 765an ya, seperti itu. Nah, untuk kabar hari ini, Sido Muncul ini masih melanjutkan tren negatifnya ya teman-teman ya, masih lanjut di penurunannya. Bahkan hari ini turunnya pun juga sangat gede ya, ini sangat tebal sekali, walaupun kemarin masih ya kecil-kecil ya merahnya ini ya, masih kecil-kecil. Dia sempat naik terus turun, terus naik sedikit sampai pada akhirnya membuat candlestick merah seperti itu ya. Lalu kemudian kemarin persis itu pun juga merahnya tidak tebal, sempat dia naik turun terus juga naik sedikit seperti itu, merahnya juga tidak tebal. Tapi hari ini merahnya sangat tebal sekali ya kalau kita lihat seperti itu. Kalau kita lihat historinya ya, nah di sini tidak pernah ya terjadi seperti ini. Pernah terjadi di awal pandemi corona ya, di sini pandemi corona, tapi itu pun juga wajar ya, karena emiten yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain pun juga pasti sangat berdampak oleh corona itu sendiri ya. Ini pun juga sudah muncul berdampak, dan ini masih wajar ya, beberapa kali ARB di sini
Ini awal-awal corona di sini sangat-sangat berdampak untuk sido muncul, dan berdampak juga dengan emiten-emiten yang lain ya. Ini masih normal, tapi untuk hari-hari terakhir ini tuh penurunannya sangat tidak wajar ya. Ini kalau kita bahas kemarin di video yang lalu, itu memang karena salah satu faktornya itu inflasi ya, inflasi gede-gedean yang ya barusan minggu-minggu kemarin terjadi. Yang paling parah itu di luar negeri ya. Untungnya di Indonesia tidak terlalu berpengaruh di perekonomian Indonesia di negara kita ya, tapi tidak langsung pengaruhnya pun juga di Indonesia ya. Jadi para warga bisa jadi lebih gede sih ya. Kalau kita bisa bilang bahwa Indonesia takut oleh inflasi, ya bisa belinya mungkin untuk pekan lagi saja di nanti beli saku saja seperti itu ya. Untuk pembelian yang ya produk-produk seperti sido muncul ini mungkin nanti dulu ya, seperti itu. Orang-orang bilang nanti dulu lah belinya lah, yang terpenting ini hati-hati ada inflasi, seperti itu ya. Hati-hati ada inflasi, belinya bahan-bahan pokok saja, untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang inflasi itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi saham sido muncul ini turun drastis ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa faktor yang lain selain inflasi. Cuman yang saya highlight di sini karena memang inflasi itu sangat berpengaruh ya. Pun juga bahan-bahan baku untuk produksi untuk sido sendiri itu ya belinya itu pun juga harganya melambung tinggi ya. Jadi bahan-bahan untuk produksi harganya melambung tinggi karena inflasi juga. Jadi karena itu pun jadi labanya pun juga menurun ya, kalau kita lihat di laporan keuangan kemarin. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat dari sini teman-teman bisa hati-hati saja, hati-hati dulu, wait and see. Jangan gegabah seperti itu ya. Tunggu dulu ya. Nanti kalau harganya sudah ini ya, sudah di sideways seperti itu ya, masih. Jadi tunggu saja teman-teman, kalau mau tunggu di nanti saat sudah tidak down trend seperti dari teman karena kemarin ada beberapa orang yang sudah trading seperti itu, maka memprediksi itu cuma 2 hari saja teman-teman ya, karena ya dari yang saya katakan tadi ya, tapi ternyata sampai hari masih lanjutnya seperti itu ya. Jadi ini sangat susah diprediksi. Kalau jika kita mau sahamnya seperti ini, belum banyak investasi, jadi jangan gegabah dulu untuk masuk. Tunggu saja di harga sideways-nya nanti ya. Kalau chartnya sudah bikin chart sideways ya, sudah melandai lah ya. Kalau sudah melandai, nanti teman-teman baru saya rekomendasikan untuk masuk seperti itu. Kalau yang masih seperti ini jangan dulu masuk, karena ini sangat susah diprediksi ya. Karena padahal laporan keuangan yang diupload sido muncul itu sudah beberapa hari yang lalu. Bahkan ada beberapa trader yang memprediksi 2 hari 3 hari saja ya, karena lagi angkat-angkatnya laporan keuangannya seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang pun juga masih lanjut untuk merah seperti itu ya. Oke, begitu saja teman-teman video kali ini mengenai laporan sido muncul